Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai limit. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian limit dan metode untuk mencari nilai limit dengan cara metode substitusi langsung. Nah, di sini kita akan membahas metode pemfaktoran untuk limit aljabar. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya bentuk limit tak tentu. Bentuk limit tak tentu itu ada tiga, yaitu 0/0, tidak berhingga dibagi tidak berhingga, dan atau tidak berhingga dikurangi tidak berhingga. Jadi kalau adalah sebuah nilai limit yang ketemunya seperti itu, maka kita harus memodifikasi bentuknya agar bentuk tersebut bisa ditemukan limitnya. Contoh kemarin kita membahas tentang limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2. Itu hasilnya adalah 0/0. Padahal kemarin setelah kita cek menggunakan tabel pendekatan kiri dan pendekatan kanan, didapatkan nilainya bukan 0/0 tetapi 4. Nah, lalu bagaimana hal itu terjadi? Jadi, perhatikan bentuk 0/0 tersebut adalah bentuk tak tentu dan tidak didefinisikan. Karena itu dilakukan pemfaktoran agar limit fungsi tersebut bisa dicari. Jadi bentuk awalnya itu kan adalah x kuadrat min 4. Nah, x kuadrat min 4 itu kalau difaktorkan hasilnya adalah x min 2 dikali x plus 2 per x min 2. Nah, ini kan sama. X min 2 di bawah juga ada x min 2. Lalu kita coret atau kita bagikan habis. Sehingga sisanya adalah limit x mendekati 2 dari x plus 2. Nah, kita masukkan, substitusikan seperti biasa. Hasilnya adalah 2 plus 2 atau sama dengan 4. Jadi itu yang menyebabkan bentuknya jadi 0/0. Bentuk x min 2 dan x min 2 itu ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Tetapi di bagian atas dia masih dalam bentuk kuadrat seperti ini. Jadi langkah untuk mencari nilai limit fungsi aljabar yang bentuknya 0/0 itu adalah kalian harus memfaktorkan bentuk aljabarnya. Jadi bentuk contoh x kuadrat min 4 difaktorkan jadi x min 2 dikali x plus 2. Ada 3 jenis faktor ya, tipe-tipe faktor, yaitu faktor yang seperti ini, yang kuadrat min kuadrat, itu nanti pasti hasilnya adalah 1 min 1 plus seperti ini, atau nanti yang bentuk x kuadrat plus ax kuadrat plus bx plus c itu juga ada. Nah, secara umum pengertian limit fungsi mempunyai bentuk tak tentu dapat dilakukan dengan menggunakan metode pemfaktoran sebagai berikut. Jadi kalau ini hasilnya 0/0, maka nanti harus ada salah satu yang dicoret. Jadi nanti kita harus cari yang menyebabkan dia jadi pembuat nolnya. Dicoret. Nah, itu nanti sisanya tinggal dilakukan substitusi langsung gitu loh. Nah, sebagai contoh lagi misalnya, contoh saja ya. Ini misalnya x kuadrat min 9 per x min 3 untuk limit x mendekati 3. Nah, berarti kan x kuadrat min 9 kita faktorkan jadi x min 3 x plus 3. Ingat bentuknya yang kuadrat seperti ini, kalau difaktorkan ya hanya tinggal jadi bentuknya seperti ini. Ini di akar hasilnya x, 9 di akar hasilnya 3. Satu bentuk pin, satu bentuk plus. Nah, berarti kan nanti ini dengan ini sama, dicoret, sisanya adalah limit x mendekati 3 dari x plus 3, karena sisanya hanya ini. Tapi ingat ya, bentuk seperti ini kalau yang sisanya di atas itu tidak usah pakai per. Tapi kalau yang misalnya kebalik gitu, sisanya ada di bawah, otomatis itu nanti jadi 1 per. Ini kadang-kadang lupa. Contoh kedua, di sini kita punya limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus 9x min 10 dengan x min per x min 1. Nah, sekarang kita faktorkan dulu bentuk yang ini. Kita faktorkan terlebih dahulu. Ada yang kalian harus ingat-ingat lagi ya, pemfaktoran pada materi aljabar. Jadi pertama kalikan dulu 1 dengan min 10. Bapak bantu seperti ini aja ya.
Itu kan di situ x kuadrat sebentar, x kuadrat plus 9x min 10 plus 9x min 10. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Ingat-ingat lagi dulu cara pemfaktoran. Berarti nanti ini kan depannya ada angka 1 sebenarnya. Berarti nanti 1 dikalikan dengan min 10. Jadi perkaliannya ada perkalian dan penjumlahan itu ya. Perkalian itu berarti yang ini 1 dikali min 10 berarti min 10. Terus penjumlahannya itu adalah B, angka yang ada di tengah, berarti 9. Jadi kita menentukan bilangan yang kalau dikali hasilnya 10 dan kalau dijumlah hasilnya 9. Angka tersebut adalah 10 dan min 1, ya kan? Nah, 10 dikali min 1 kan min 10. Kalau 10 ditambah min 1 itu 9. Jadi pertama kalikan dulu angka paling depannya, kalikan dengan yang paling C-nya, A dikali C. Itu kan bentuk dari AX kuadrat. Ditambah BX. Ditambah C. Nah, berarti A harus dikalikan dengan C dulu. Jadi A itu koefisien yang melekat pada X kuadrat, C itu konstanta. Berarti kalikan A dikalikan dengan C, itu nanti jadi bentuk perkalian. Dan B itu nanti jadi bentuk penjumlahan. Jadi kalian harus berpikir berapa kali berapa yang hasilnya min 10, kalau dijumlah hasilnya 9. Nah, setelah itu baru kamu masukkan. Jadi karena depannya A-nya di sini 1, maka di sini juga 1. Jadi X per 1. Ini kenapa 1? Karena A-nya sama dengan 1. Begitu ya. Berarti angka ini tinggal kita masukkan plus 10. Yang ini min 1. Nah, karena dibagi 1, ya tentu saja tidak akan mengubah apapun begitu ya. Berarti nanti di sini hasilnya adalah X plus 10 dikali X min 1. Jadi ini bisa kalian lakukan di oret-oretan kalian. Jadi jangan di lembar jawabnya. Kalau misalnya ingin menulis lembar jawab boleh atau tidak ya boleh, tapi nanti harus di sebelah sini ya. Kalian tuliskannya di sebelah kanan dengan dipisah. Nah, setelah pemfaktorannya selesai, maka tinggal digeser. Ini kan tadi kita sudah faktorkan di oret-oretan, hasilnya adalah X min 1 kali X plus 10 per X min 1. Nah, X min 1 kita coret, sehingga sisanya adalah X plus 10. Lalu kalau sudah disederhanakan, tinggal satunya dimasukkan. Jadi 1 plus 10 sama dengan 11. Nah, tetapi ada satu hal yang terlupa dari contoh ini adalah, sebelum kita mengerjakan pemfaktoran, yang penting di awal adalah kita harus membuktikannya menjadi bentuk 0 per 0. Jadi harus dimasukkan terlebih dahulu. Tidak boleh serta-merta kita langsung memfaktorkan, itu tidak boleh. Kalau ternyata hasilnya bukan 0 per 0, maka kalian tidak perlu menghitung pemfaktoran apapun. Jadi yang terpenting adalah kalian harus membuktikannya pertama sendiri. Buktikan dulu menggunakan teknik yang pada video sebelumnya diajarkan, teknik substitusi langsung. Nah, kalau ada hasilnya bukan 0 per 0, itu berarti kalian sudah selesai. Tetapi nanti saat kalian hitung ternyata hasilnya adalah 0 per 0, baru kalian masuk ke tahap pemfaktoran. Seperti itu. Di bawah ada banyak sekali contoh-contoh lain untuk pemfaktoran. Contoh yang seperti ini, berarti sama ya,
seperti yang tadi Bapak ajarkan. Ini difaktorkan, yang ini juga difaktorkan. Sehingga nanti kita dapatkan X-4, X-4, yang bawah X-4, X-2. Ini kita coret, sehingga nanti hasilnya adalah X-4 per X-2. Saat kita masukkan, hasilnya adalah 0 per 2. 0 per 2 itu 0, nggak apa-apa. Jadi hasil 0 itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau hasilnya adalah 0 per 0. Begitu. Terus contoh lain. Sepertinya tidak ada masalah ya. Kalau ini pangkat 4, terus ada pangkat 3, mungkin nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Ada teknik-tekniknya khusus memang. Nah, nanti yang perlu kalian pahami untuk materi ini adalah untuk limit fungsi itu ada suatu pengecualian. Jadi kalau kita berbicara suatu bilangan yang dibagi 0, itu kan hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya 2 per 0, itu jawabannya bukan 0 tetapi tidak terdefinisi. Tetapi pada limit ada pengecualian, di mana saat sebuah fungsi dibagi dengan 0, tetapi depannya ada limit, itu hasilnya bukan tidak terdefinisi tapi tidak berhingga. Nah, ini bisa terjadi di contoh yang ini. Contoh B limit ini. Ini setelah kita faktorkan, hasilnya adalah X plus 5 per X plus 5, X-2, terus ini X-2, X-2. Ini kan dicoret salah satu. Sehingga nanti hasilnya adalah X plus 5 per X-2. Lalu kita substitusikan, hasilnya adalah 7 per 0. Nah, dalam limit, kalau dalam hitungan biasa ya, hitungan biasa ini hasilnya harusnya tidak terdefinisi. Tetapi karena dia adalah limit, maka hasilnya adalah tidak berhingga. Dan ini hanya berlaku untuk limit, ingat. Hanya berlaku untuk limit. Kalau bentuk yang lain tidak boleh. Jadi kalau yang atasnya positif dibagi 0, hasilnya adalah positif tidak berhingga. Kalau atasnya negatif dibagi 0, hasilnya adalah negatif tidak berhingga. Kalau 0 dibagi fungsi, ya tetap 0. Nah, kalau misalnya ada suatu hasil, misalnya 7 dibagi tidak berhingga, hasilnya bukan tidak berhingga, tapi 0. Nah, ini adalah catatan yang sangat penting. Sedangkan ini adalah catatan untuk kalau kalian menemukan bentuk-bentuk yang cukup sulit untuk difaktorkan, contohnya A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, itu nanti kalian ubah jadi seperti ini. Seperti itu. Dan mungkin catatan dari Bapak lagi adalah pemfaktoran ya. Jadi kalau misalnya anggap saja kita cari misalnya Bapak kan berikan contoh misalnya kalau depannya tidak 1, misalnya 2x kuadrat 2x kuadrat misalnya plus 3x plus 1 misalnya seperti ini ya. Nah, berarti kan kita harus kalikan dulu 1 dengan 2 hasilnya, berarti untuk yang kali dan jumlah. Berarti di sini kalinya adalah 2 kali 1 itu 2. Terus penjumlahannya adalah 3. Nah, nanti kalau nulis yang rapih, karena ini menulis menggunakan laptop itu cukup sulit ya. Jadi angka yang kalau dikali hasilnya 2, kalau dijumlah hasilnya 3. Ya tentu saja angkanya adalah 2 dan 1. Nah, tetapi sebelum masuk ke langkah ini, kalian harus perhatikan bahwa di sini angkanya adalah 2, gitu kan. Berarti nanti yang kalian tulis adalah 2x depannya. Jadi, sebelum kalian memasukkan angka ini, 2 dan 1 ini, kalian harus tuliskan dulu depannya 2x. Kenapa 2x? Karena A-nya adalah 2x kuadrat. Nah, ini penting sekali. Jadi, angka 2 itu harus ditaruh di depan sini. Per 2. Nah, jadi dibagi dengan A-nya juga. Jadi di sini AX per A. Berarti kita masukkan plus 2 plus 1. Nah, karena dibagi 2, kita harus cari suku yang
bisa dibagi 2. Nah, kalau 2x plus 1 itu kan 1 saja tidak bisa dibagi 2. Berarti nanti kita menggunakan bagian depan untuk disederhanakan. Jadi kita bagi 2 semuanya. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 bagi 2, 1. Berarti x plus 1. Jadi semua bilangannya dibagi 2 ya. Ingat 2 ini dapat dari A. Kenapa di sini juga 2? Karena di sini juga 2. Kalau di sini 3, maka nanti di sini 3, di sini 3, di sini juga 3. Kalau di sini 5, ya berarti nanti di sini 5x, ini juga 5x, di sini juga 5. Dan itu nanti salah satu pasti bisa disederhanakan. Nah, di sini 2x plus 1. Nah, itu pemfaktoran. Dan ada bentuk pemfaktoran lain, misalnya 3x kuadrat min misalnya 6x. Bentuk seperti ini juga bisa difaktorkan ya. Jadi kalau seperti ini tidak perlu menggunakan cara seperti ini. Kalian lihat saja FPB-nya yang sama itu apa? Ini ada 3 dan 6, sama-sama bisa dibagi 3, berarti nanti ada 3. Terus ada x kuadrat dan x, itu sama-sama bisa dibagi x. Nah, sisanya tinggal dituliskan di dalam. Nah, berarti 3x kuadrat dibagi 3x, hasilnya adalah x. Terus min 6x dibagi 3x, hasilnya adalah min 2. Nah, itu salah satu contoh pemfaktoran yang lain. Jadi yang satu lagi itu bentuk yang tadi, yang sama-sama kuadrat. Jadi ini 1, pemfaktoran pertama. Ini adalah pemfaktoran kedua. Pemfaktoran ketiga itu yang seperti ini tadi. Nah, ini yang x kuadrat min 9. Itu difaktorkan jadi x min 3, x plus 3. 1 min, 1 plus. Bentuknya adalah akar dari bentuk yang soalnya. Jadi kalau x kuadrat diakarkan x, 9 diakar itu 3. Berarti nanti di sini 1 min 3, 1 plus 3. Seperti itu. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, yang kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Silahkan nanti latihan-latihannya bisa kalian kerjakan, dan juga dipahami beberapa contoh yang mungkin lebih sulit di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Dah.